Pemirsa, perseteruan pimpinan KPK Nurul Gufron dengan Dewan Pengawas KPK kian meruncing setelah dugaan pelanggaran etik yang dialamatkan kepadanya justru berujung pada pelaporan Dewas KPK ke Bareskrim Polri serta gugatan ke PT UN serta MA. Dewas KPK yang diisi oleh para pendekar hukum senior seolah lembek di depan Gufron. Kondisi ini pun mengundang sorotan di tengah upaya KPK untuk kembali membangun citra sebagai lembaga yang paling garang terhadap koruptor. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Dewas KPK, tegaslah, bersama saya Valentinus Reza. Dewas KPK, tegaslah. Mangkirnya Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nurul Gufron dalam beberapa kali sidang etik Dewan Pengawas KPK ialah tanda bahwa institusi itu kian porak-poranda. Berbagai aturan dan prosedur kian mudah untuk tidak diindahkan, bahkan oleh pimpinan yang mestinya menjadi teladan menyingkirkan segala kerikil, bahkan debu yang bisa mengotori upaya menyapu korupsi. Padahal KPK adalah institusi terdepan di negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, lembaga ini seperti tidak bergigi menghadapi anggotanya sendiri. Disebut demikian karena KPK tidak berdaya untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Gufron yang notabene merupakan wakil ketua institusi tersebut. Dengan berbagai alasan, Gufron yang diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian atau Kementan berkali-kali tidak memenuhi panggilan Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Tidak hanya itu, ia bahkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN dan mengajukan uji materi peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung. Tidak hanya sampai di situ, Gufron juga melaporkan Dewas ke Bareskrim Polri. Semua langkah yang dilakukan Gufron memang menjadi haknya untuk membela diri. Namun, sebagai pimpinan KPK, ia semestinya juga secara kesatria berani menghadapi sidang etik yang diupayakan Dewas. Justru forum sidang etik itu merupakan kesempatan baginya untuk membela diri jika memang merasa tidak bersalah. Jika terus main kucing-kucingan, apalagi membawa-bawa institusi lain dalam kasus ini, justru publik jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik kasus ini? Perseteruan Gufron dengan Dewas KPK yang kian berlarut-larut hanya menambah kekecewaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah yang selama periode ini sudah kadung tercemar oleh perilaku sebagian pimpinannya. Dewan semestinya berani bertindak tegas untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Gufron jika perlu secara in absentia. Toh, beberapa kali yang bersangkutan mangkir dan tidak memanfaatkan kesempatannya untuk membela diri. Untuk mendapat kepercayaan tinggi dari publik, KPK harus dikembalikan marwahnya sebagai lembaga yang tegas dan berwibawa. Para pejabat atau pegawai KPK yang tidak lagi mengindahkan etika sudah semestinya tidak lagi menghuni institusi ini. Ibarat pepatah, untuk membersihkan lantai yang kotor, sapunya harus bersih dulu. Bagaimana mau menuntaskan berbagai perkara rasuah jika etika saja tidak punya? Tindakan pembangkangan yang dilakukan Gufron tak ubahnya seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selama ini kerap menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih. Lagi pula gugatan ke PT UN dan uji materi ke MA tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menghadiri persidangan kode etik Dewas KPK. Harus kembali ditegaskan, KPK butuh pemimpin yang berintegritas, bukan pemimpin pengecut dan menghindari sidang etika lewat cara-cara yang tidak menjunjung etika. Dewas pun jangan gentar dan mesti berani bertindak tegas. Drama perseteruan ini sudah kadung jadi sorotan publik dan perlu ada ending segera. Jangan biarkan berlarut-larut yang ujungnya hanya semakin memperlemah wibawa KPK.
Ya, itulah tadi tema editorial malam untuk hari ini pemirsa. Dewas KPK, tegaslah. Kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat malam Mas Indra, apa kabar? Reza, selamat malam. Alhamdulillah, baik. Baik, oke. Ini menarik ini ya judulnya. Dewas KPK, tegaslah. Jika masalah etika saja tidak tegas, ini kan muncul di publik ya. Jika masalah etika saja tidak tegas, bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Nah, ini itu dia. bagaimana Mas Indra melihat ini? Memang persoalan kita di Republik akhir-akhir ini kita sering berbicara bagaimana soal etika ya. Etika para pejabat publik, bagaimana etika para pejabat politik, pejabat publik, penegak hukum, dan lain sebagainya. Nah inilah bisa disebut ini gambaran dari salah satunya. Tapi saya ingin masuk ke detail terlebih dahulu. Sedianya sebenarnya hari Selasa kemarin, Selasa pekan ini ya, tanggal 21 Mei, Dewas KPK akan menggelar sidang pembacaan putusan atau vonis ya, gampangnya disebut vonis, tentang dugaan pelanggaran etik salah satu komisioner KPK Nurul Gufron. Tetapi mereka menjadi tertahan karena sehari sebelumnya ada putusan dari PT UN, putusan sela dari PT UN yang memerintahkan atau yang meminta kepada Dewas KPK untuk menunda pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik Nurul Gufron, salah satu komisioner KPK, wakil ketua KPK. Nah, ini kan kemudian menjadi pertanyaan juga dari salah satu anggota Dewas KPK, ya, Pak Tumpak Hatorangan, menyebutkan kok putusan sela ini keluar cepat sekali dari PT UN. Bahkan mengaku Pak Tumpak sendiri mengaku di Dewas belum menerima itu salinan gugatan PT UN yang diajukan oleh Nurul Gufron. Sementara di Dewas sendiri bukan sekedar baru pertama atau dua kali menggelar sidang etiknya, tetapi ini sudah pada pamungkasnya, yaitu pembacaan putusan. Nah ini menjadi tertunda, memunculkan kemudian pertanyaan dari publik, ada apa ini sebenarnya? Nah sekali lagi publik kemudian bertanya-tanya, kok sepertinya akhir-akhir ini di internal KPK ini sedang gaduh, sedang ngerius melawan satu sama lainnya. Nah ini yang kemudian kita harus menarik lebih luas, bahwa sebenarnya kita harus arif lah semuanya nih, bijak melihat kondisi negara ini, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi hari ini. Kepercayaan publik terhadap KPK yang harusnya merupakan lembaga paling depan untuk pemberantasan korupsi, dan pemberantasan korupsi itu adalah salah satu agenda utama reformasi 98, dan kita sekarang sedang memperingati 26 tahun reformasi itu. Ini kan membuat kita akhirnya bersedih hati melihat kondisi seperti ini ketika kepercayaan publik semakin terus menurun. Saya berbicara kepercayaan publik semakin menurun ini tidak berdasarkan dugaan atau berdasarkan rasa saja, tapi memang kenyataannya kalau kita lihat data indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2023, karena 2024 belum selesai ya, 2023 itu CPI atau Corruption Perception Index kita itu stagnan dengan 2022. Stagnan yang tetap sama itu bukan berarti sebuah pencapaian loh. Karena yang 2022 sendiri itu merosot dari peringkat yang pernah kita raih di 2019, yaitu CPI kita 40. Indeks persepsi korupsi kita itu 40, merosot menjadi 34, dan rankingnya di 2023 itu dari 180 negara, Indonesia itu di 115 rankingnya. Nah soal ranking ini, Indonesia ini menurun dari 2022. Yang 2022 rankingnya adalah 110, sekarang 115 dari 180 negara. Secara ranking kita merosot, secara indeks persepsi korupsi juga stagnan. Nah ini lebih banyak dipengaruhi oleh masalah internal atau terkait dengan pemberantasan korupsi itu sendiri? Itu data yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia, TI, yang selalu keluar setiap tahun. Tapi poinnya adalah jangan sampai hal-hal seperti ini yang menggambarkan keriuhan, karena kita juga melihat di beberapa waktu terakhir ini kan masalahnya tidak hanya kemudian sorotan terhadap Nurul Gufron saja, tapi kita ingat ada kasus Firly Bahuri, terus kita ingat juga sebelumnya ada Lili Pintauli, ya kan? Jadi jangan sampai ini kemudian semakin membawa merosot. Oh ini hanya soal angka, oh tidak. Indeks persepsi korupsi ini jangan kita lihat ini hanya soal angka loh, karena jangan-jangan investor di luar itu ketika mau investasi ke Indonesia, dia akan melihat itu. Indeks persepsi tadi ya? Nah, ini kan seringkali ironis nih kita, Reza. Di satu sisi pemerintah gencar mengejar, membuat berbagai kebijakan, intinya untuk mengejar agar investasi berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Investor diundang masuk ke Indonesia dengan berbagai upaya dan segala macamnya, kekuatan kita. Di satu sisi yang lain ironis,
kita seolah abai dengan bagaimana agenda pemberantasan korupsi kita. Sangat berdampak salah satu pada dinamikanya investor. adalah seperti yang terjadi soal yang dialami oleh Nurul Gufron ini. Iya, tentunya situasi KPK ini jangan sampai terus-menerus seperti ini. Harus ada ketegasan begitu ya. Tapi kita harus dengarkan dulu pernyataan dari Ketua Dewas KPK Tumpang Hatorangan berikut ini. Ini belum pernah menerima gugatan TUN yang diajukan oleh Saudara Gufron. Sampai ini hari belum pernah. Karena belum dimuat di ekor. Ya, itu tanggal 27 baru dimuat. Tetapi penetapannya sudah keluar untuk ini. Ya kita tidak tahu. Karena majelis mengatakan ini adalah alasan yang mendesak. Sayangnya kita tidak punya upaya hukum untuk ini. Saya juga berpikir-pikir apakah majelis atau dewas bisa melakukan perset. Saya pelajari, ternyata nggak ada juga di peradilan TUN perset terhadap penetapan. Ya, jadi ya kita mau bilang apa ya? Dan yang kedua, mengenai laporan Saudara Gufron ke Bareskrim, kami sendiri belum tahu. Cuma dengar-dengar aja dari berita-berita bahwa Pak Gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan. Kami sendiri belum tahu apa isinya itu. Apa yang dilaporkan itu, apa yang dikatakan mencemarkan nama baik, apa yang dikatakan penyalahgunaan wewenang, nggak tahu. Yang saya tahu, Dewas melaksanakan tugasnya. Kami heran ya betul. Kami semua heran. Ya Mas Indra, kita sudah dengarkan bersama ya. Ini kan jadi publik semakin bertanya-tanya, jangan-jangan di dalam KPK ini ada semacam aroma-aroma transaksional, Mas Indra. Ini bagaimana? Dan wajar juga ketika aktivis anti korupsi atau publik yang peduli terhadap agenda pemberantasan korupsi Indonesia ini tidak hanya menjatuhkan sorotannya kepada Nurul Gufron, tapi juga menuntut Dewas semakin tegas. Karena begini, ketika tadi kita lihat begitu berapi-apinya Pak Tumpak ya, menyampaikan yang soal laporan Dewas kepada Bareskrim ya, mana kesalahan yang mana, kesalahan ini, dan pertanyaan itu follow up question semua itu, menggali begitu cepat, ada apa ini, kan kurang lebih seperti itu. Tapi saya tidak melihat pernyataan Pak Tumpak terkait dengan keputusan atau keadaan yang sangat mendesak. Maksudnya gini, PT UN itu mengeluarkan putusan sela agar Dewas melakukan penundaan dengan alasan ada keadaan yang sangat mendesak. Ini memang ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 di pasal 67 bahwa memang permintaan atau permohonan penundaan itu bisa dilakukan jika ada keadaan yang sangat mendesak. Keadaan yang sangat mendesak itu bisa multitafsir. Makanya sebenarnya Dewas juga bisa menuntut tuh keadaan yang sangat mendesak apa sebenarnya. Karena berbagai aktivis anti korupsi, pegiat pemberantasan korupsi itu mengingatkan seharusnya Dewas gelar saja tuh sidang pembacaan putusan. Menurut mereka seperti itu. Karena keadaan yang sangat mendesak itu penjelasannya apa? Jadi putusan sela itu tidak bisa membuat Nurul Gufron mangkir begitu. Memang ada sudut pandang dari sisi hukum begini. Keputusan paling tinggi adalah keputusan hakim pengadilan. Gitu. Nah, kalau ini kan Dewas etik ini kan bukan tidak sama, mungkin tidak sebanding. Tetapi memang ada juga pernyataan atau menggugat keadaan yang sangat mendesak ini apa. Jadi bisa penundaan tapi ada keadaan yang sangat mendesak. Nah, ini yang harus digali. Harus diperjelas ini itu harus digali oleh Dewas karena kita lihat Pak Tumpak tadi semangat sekali mempertanyakan soal alasan-alasan ke Bareskrim itu, follow up question. Kenapa tidak melakukan follow up question juga soal keadaan yang mendesak? Ini maksudnya apa PT UN kan bisa begitu. Itu jadi salah satu ini yang juga jadi kita dituntut oleh publik begitu. Oke, jadi mendesak ini soal mendesak ini kita juga harus ikut mendesak ya. Mas Indra, tapi nanti kita akan bahas lagi terkait sebenarnya apakah Dewas ini sudah dewasa juga dalam menyikapi hal-hal seperti ini khususnya masalah etika. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Editorial Malam. Saya juga bertanya, kenapa kok kemarin putusannya itu malah ditunda-tunda? Kalaupun itu mau dibacakan putusannya itu nggak ada masalah. Silakan aja kalau PT UN bekerja, berfungsi. Yang paling penting adalah Dewas ini berguna mengawasi semua tindak lanjut atau perilaku pimpinan atas dasar apa yang mereka sebut sebagai di dalam peraturan Dewas 010203 itu kan mereka mengawasi atas dasar nilai-nilai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme. Saya beranggapan itu bagian dari check and balance, boleh-boleh aja. Ya.
check and balance. Tinggal masalahnya Dewas ini kan saya lihat jadi begitu lemah. Tapi pada bagian lain juga mengatakan tidak takut. Ini kan bukan soal takut atau tidak takut. Ini soal perform atau tidak perform. Ini soal Anda proper atau tidak proper. Kita kembali berbincang dengan Mas Indra di sini. Mas Indra, ketika ini sudah melibatkan institusi lain, termasuk ada Barreskrim di sini. Anda melihat ini bagaimana dampaknya? Karena dilaporkan oleh Nurul Gufron ya ke PT UN, ke Barreskrim dan lain sebagainya. Betul. Dampaknya bagi wibawa KPK. Ya, inilah yang kemudian publik akhirnya melihat ada pertarungan di internal KPK sendiri. Kan harusnya KPK itu melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang agendanya adalah pemberantasan korupsi keluar nih. Ada mengawasi berbagai lembaga-lembaga dan para pejabat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketika pemberantasan korupsi di Indonesia itu perform, tadi meminjam istilah Pak Saud ya, ketika agenda pemberantasan korupsi di Indonesia itu perform, maka dampaknya akan sangat baik bagi Indonesia sendiri kalau memang semangat kita adalah mencari investasi dari luar, dari negara lain. Bayangkan begini, pengusaha mau investasi, menaruh uangnya di Indonesia. Kalau harus ada perasaan aman kan? Atmosfer korupsinya masih tinggi kan, dia pasti akan kehilangan tuh. Bagaimana dia akan bisnis dengan banyak sekali pungli misalnya dan lain sebagainya. Ini kan tentu akan menghambat sebenarnya masuknya investasi. Sebenarnya di sini secara lebih luas kita menginginkan pemerintah lebih proaktif kemudian untuk mendorong penguatan KPK, memilih pemimpin-pemimpin KPK nanti itu adalah pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Nah, kembali ke soal Nurul Gufron. Tadi Dewas sudah juga sebenarnya publik mengharapkan Dewas tidak kemudian hanya berpangku tangan, gelar saja kalau memang itu firm, begitu. Itu desakan dari publik. Nah, untuk Nurul Gufron sendiri, kalau memang sebenarnya dia merasa benar, dia merasa bersih, hadapi saja sidang-sidang etik itu. Apalagi besok ada putusan. Nah, ini kan tercatat beberapa kali tidak datang. Memang sempat datang, tapi di agenda saat pembelaan diri pada tanggal 17 Mei disebutkan tidak datang. Kenapa tidak dimanfaatkan? Sebenarnya kan ada argumen yang sangat sederhana sekali. Kalau benar, kenapa gentar? Kalau bersih, kenapa risih? Kan begitu, hadapi saja. Bahwa dia punya, upaya lain untuk melakukan pembelaan diri, misalnya dengan PT UN dan lain sebagainya itu hak dia. Tapi sidang etiknya dihadapi. Kalau benar kan tidak perlu gentar. Tapi Dewas KPK menurut Anda sudah dewasa tidak? Karena ini kan soal bagaimana ya, menyingkirkan ego, kepentingan pribadi disingkirkan dulu, yang penting kepentingan publik ini diutamakan begitu. Ya, kalau alasan Dewas kan memang tadi berpatokan pada soal hukum, ada putusan sela itu tadi. Nah, ketika juga Nurul Gufron dalam sidang-sidang etik di awal-awal itu tidak datang, kemudian menunda dan lain sebagainya. Harusnya tegas saja. Tadi disebutkan dalam editorial bahwa gelar saja secara in absentia. Putusan keluarkan saja putusan itu. Vonisnya keluarkan saja. Melanggar etik atau tidak. Ada pelanggaran berat etik atau tidak. Disebutkan saja di situ. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi Dewas. Sebenarnya Dewas diisi oleh orang-orang senior, pendekar-pendekar senior pemberantasan korupsi loh. Nama-nama seperti Albertina Ho, Pak Tumpak sendiri. Sekarang kita menantikan upaya lebih itu dari Dewas. Dari apa yang menjadi hal yang dianggap was-was oleh Dewas sebenarnya? Dengan tidak mengeluarkan langsung saja ini melanggar etik atau tidak begitu? Saya pikir tadi sudah terlihat di raut wajah Pak Tumpak yang tadi kita munculkan ya. Bagaimana terhalang. Saya mencoba menemukan dari sisi hukum ini nggak ketemu juga. Dari sisi hukum ini nggak ketemu juga. Karena memang ada putusan PT UN yang meminta, putusan sela tadi itu, untuk menunda. Nah, tapi sebagian publik kan mendorong nih. Ini kan keinginan publik sudah terlihat mendorong. Keluarkan saja putusan itu. Melanggar etik atau tidak. Melanggar secara etik secara berat atau tidak. Lakukan saja. Itu kan desakan-desakan publik begitu, Reza. Nah, artinya memang sebenarnya yang diminta adalah Dewas lebih ekstra dalam menuntaskan kasus dugaan pelanggaran etik seorang Nurul Gufron ini. Lebih tegas lagi, lebih firm lagi, lebih percaya diri lagi, karena kita lihat tadi sebenarnya suara publik dalam soal pemberantasan korupsi ini sudah sangat mendukung Dewas. Apalagi korupsi juga, masalah korupsi ini kan masih menjadi PR bagi Indonesia ke depan. Masih banyak PR-nya. Kalau hanya berkutat kepada masalah internal saja seperti ini, bagaimana tingkat kepercayaan publik kepada KPK yang bisa saja semakin merosot di tahun ini? Karena Nurul Gufron ini kan memang salah satu pimpinan KPK ya. Artinya dia di situ menjadi seorang leadernya. Salah satu leadernya di KPK ini.
bisa dibayangkan dengan menggunakan istilah yang cukup sering kita gunakan ya, bagaimana mau membersihkan lantai yang kotor jika sapunya kotor. Minimal sapunya bersih dulu. Upaya membersihkannya masif, maka lantai itu akan bersih. Nah sekarang sedang dihadapi dan ditunjukkan kepada publik. Dari berbagai kasus sebelumnya, misalnya ada Firly, kemudian Lili Pintauli, ini kan kita seperti diberikan sapu-sapu yang kotor. Ya. Bagaimana lantai itu akan bersih? Jangan-jangan malah makin kotor. Iya, harus diganti sapunya ya. Bagian yang bersih seharusnya tidak perlu disapu karena sapunya kotor, menjadi ikut kotor begitu. Kita Itu juga yang akan jadi menghadirkan masalah polling kita. yang akan menunjukkan seperti apa respon masyarakat terkait dengan hal ini setelah jeda pemirsa. Tetaplah di Editorial Malam. Pemirsa, inilah polling yang kami lakukan di akun Instagram Metro TV dengan pertanyaan apakah perseteruan Nurul Gufron versus Dewas KPK menunjukkan Dewas tidak berani menindak pimpinan KPK. Yang menjawab ya 100% ini, Mas Indra ya. Sementara untuk akun X Metro TV tampaknya juga tidak jauh berbeda. Ini yang menjawab ya 94%. Artinya memang ini berdampak kepada persepsi publik tadi ya Mas Indra. Akhirnya dampaknya terhadap Dewas sendiri justru kan kemudian kan. Ini justru tidak baik bagi Dewas ketika tadi 100% di Instagram ya. Kemudian 94% di X ya. Itu kan menunjukkan Dewasnya jadi nggak berani. Padahal Dewas diisi oleh orang-orang yang tadi sudah kita ulas, orang-orang yang bukan orang baru di soal penegakan hukum dan integritasnya tidak kita ragukan. Para senior. Ini ada apa menghadapi seorang Nurul Gufron yang kemudian seperti mangkir beberapa kali tidak masalah. Dan Dewas seperti tidak berkutik Dewas seperti tidak berkutik mau mengeluarkan putusan dengan alasan ada putusan PT UN. Padahal di situ sebenarnya ada celah di pasal di ayat 4-nya itu di Undang-Undang 586 pasal 67 ayat 4 itu kan disebutkan penundaan itu bisa dilakukan kalau ada keadaan yang sangat mendesak. Penjelasan keadaan mendesak itu kan bisa digali oleh Dewas itu sendiri sambil berjalan menggali ada keadaan mendesak yang seperti apa. Dewas sepertinya bisa didorong untuk lakukan saja dengan in absentia tanpa hadirnya Nurul Gufron pun begitu. Putusan itu didorong dikeluarkan karena kalau begini berlarut-larut selain kepada Dewasnya dampaknya tidak baik sudut pandang publik seolah tidak tegas padahal di sini adalah pendekar-pendekar yang integritasnya tinggi, pendekar-pendekar hukum dan pemberantasan korupsi yang integritasnya tinggi. Nah, jadi nggak baik. Dan yang kedua, sisi yang tidak baik, ini kok berlarut-larut. Berlarut-larut ini apa jangan-jangan karena ada invisible hand? Nah, bongkar saja. Ini kesempatan Dewas untuk membongkar saja. Invisible hand siapa itu? Ada kekuatan apa? Apakah ada kekuatan politik? Bongkar saja. Sudah saatnya kemudian kita makanya di awal saya tadi bilang, sudah saatnya kita mulai berpikir bijak dan arif. Bahwa sudut pandangnya bukan soal Dewas berani atau enggak. Nurul Gufron merasa benar atau ada dia dikerjai misalnya begitu. Hadapi semuanya, Dewas juga berani, Nurul Gufronnya harus hadapi saja kalau memang dia merasa bersih dan benar. Hadapi saja. Selesai kemudian ini persoalan gitu loh. Jadi sudut pandangnya adalah pemberantasan korupsi ini agenda reformasi loh 26 tahun yang lalu loh. Dan kita bicara mau membesarkan, membangun bangsa ini melalui salah satu ekonominya harus bagus. Ekonomi bagus apa? Salah satunya investasi yang banyak mendatangkan lapangan kerja. Investornya mau datang kalau arena tempat dia berinvestasi ada, suasana korupsinya masih kental. Itu nggak mungkin ada investor. Kita tunggu seperti apa kedewasaan dari Dewas KPK dan juga Nurul Gufron. Tentu saja Mas Indra Maulana, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, demikianlah Editorial Malam. Saya Valentinus Reza undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.